Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatus Solihah dengan NIM 22060066 dari kelas P2 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Evi Susanti, MPD. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang komponen modul ajar, kita harus tahu dulu apa sih itu modul ajar. Nah, modul ajar sendiri adalah perangkat ajar yang berfungsi sebagai perangkat pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku untuk mencapai standar kualifikasi yang telah ditetapkan. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang komponen-komponen pada modul ajar. Bagian pertama adalah informasi umum. Bagian A adalah identitas modul yang diisi dengan penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, bab, topik, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, pada informasi umum terdapat juga kompetensi awal, profil Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, jumlah peserta didik, dan model, pendekatan, metode pembelajaran. Selanjutnya, pada komponen inti terdiri dari refleksi, asesmen penilaian, di mana di sini menggunakan asesmen formatif yang isi dari penilaian tersebut adalah penilaian tugas kelompok, non-tes atau sikap, lalu penilaian presentasi, ini juga termasuk penilaian non-tes. Untuk penilaian tes adalah penilaian tertulis. Selanjutnya, pada bagian terakhir ada pengayaan dan remedial. Yang terakhir adalah lampiran, di mana lampiran ini berisikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, lalu ada materi ajar, bahan ajar, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi kita melihat tentang komponen-komponen pada modul ajar. Selanjutnya kita lihat contoh dari modul ajar. Bagian pertama yaitu informasi umum. Pada bagian A yaitu identitas modul, kita lihat di sini nama penyusunnya adalah nama saya sendiri yaitu Siti Jamilatus Solihah. Lalu instansi bisa kita lihat ya di sini tempat di mana kita bekerja. Lalu ada tahun penyusunan, di sini tahun penyusunan diisi pada tahun 2024. Lalu ada jenjang sekolah, di mana jenjang sekolah ini adalah di mana tempat kita bekerja yaitu sekolah dasar atau SD. Lalu ada mata pelajaran, di sini saya mengambil tentang pendidikan Pancasila. Lalu fase dan kelasnya saya mengambil fase A kelas 2. Nah, pada bagian bab diisi dengan materi yang kita pelajari yaitu hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara. Pada bagian topiknya diisi dengan menerapkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Lalu alokasinya adalah 2 dikali 35 menit. Yang B adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Di sini saya mengisi dengan yang pertama adalah mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata di sekolah. Bagian C ada profil pelajar Pancasila. Di sini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Di sini saya mengambil 3 komponen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, dan ketiga adalah bernalar kritis. Lalu bagian D ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Di sini saya menggunakan laptop, LCD proyektor, link video, dan PowerPoint. Lalu ada target. Di sini target peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Selanjutnya adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya adalah bagian F, jumlah peserta didik. Di sini disesuaikan dengan peserta didik dalam satu kelas di sekolah. Lalu ada model, pendekatan, metode pembelajaran. Di sini saya model menggunakan problem based learning, pendekatan saya menggunakan konstruktivisme, dan metode menggunakan pengamatan diskusi kelompok, penugasan presentasi.
Ya, pada bagian kedua adalah komponen inti. Bagian A adalah capaian pembelajaran atau CP yang bisa kita ambil pada BSKAP nomor 32 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Di sini elemen yang saya ambil adalah Pancasila. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Di sini, bagian B ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari CP tersebut. Saya mengambil 2 TP. Yang pertama adalah mengaitkan nilai Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada yang C, indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengaitkan nilai pada sila-sila Pancasila yang sesuai dengan lambang Pancasila melalui diskusi belajar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dengan diskusi kelompok. Selanjutnya ada bagian D, yaitu pemahaman bermakna. Mana pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di sini saya mengambil tentang yang pertama, meningkatkan pengetahuan pada peserta didik dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan simbol lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan pada peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang selanjutnya bagian E adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Di sini saya ada 2 pertanyaan, yaitu pernahkah kalian mengalami kejadian seperti gambar di depan saat kalian bermain di sekolah? Yang kedua adalah, lalu apa yang kalian lakukan? Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa komponen inti. Ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka, guru menyiapkan peserta didik untuk persiapan pembelajaran di kelas. Lalu kegiatan inti terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Lalu yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adalah kegiatan penutup, di mana adalah kegiatan akhir dari proses pembelajaran, seperti guru merefleksikan peserta didik, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya adalah refleksi. Di sini ada tabel refleksi untuk peserta didik. Tadi adalah tabel refleksi untuk peserta didik atau siswa. Selanjutnya ada contoh tabel refleksi untuk guru. Dan untuk bagian H adalah asesmen dan penilaian. Yang pertama ada asesmen formatif. Pada bagian A ini adalah penilaian tugas kelompok sikap non-tes. Di sini ada contoh lembar observasi untuk aspek sikap. Tadi sudah disebutkan ya tentang penilaian aspek sikap. Nah, selanjutnya adalah pembuatan rubrik penilaian aspek sikap, di mana tadi sudah disebutkan bahwa kategori penilaiannya adalah mandiri, bernalar kritis, bergotong royong. Nah, untuk skor bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru. Di sini saya menggunakan 4 skor. Di sini ada bagian B, penilaian presentasi masih termasuk non-tes, dengan kriteria penilaian adalah percaya diri dan berani, serta keaktifan siswa atau peserta didik. Selanjutnya pada langkah setelah pembuatan penilaian presentasi, maka guru membuat rubrik penilaian presentasi non-tes tersebut untuk mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik melalui skor yang sudah ditentukan pada rubrik tersebut.
Tadi adalah penilaian non-tes, maka bagian C adalah penilaian tertulis atau tes. Di sini ada kisi-kisi soal dengan format, mata pelajaran, topik, jumlah soal, dan bentuk soal. Maka pada kolom kisi-kisi ini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator soal, level kognitif, dan nomor butir soal. Penerancangan kisi-kisi, maka guru dapat merancang soal pada penilaian tes tersebut seperti pada contoh yang ada di video ini. Penerancangan kisi-kisi, maka guru dapat merancang soal pada penilaian tes tersebut seperti pada contoh yang ada di video ini. Nah, setelah kita tadi membuat kisi-kisi dan soal untuk peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah guru membuat kunci jawaban untuk nantinya menjadi acuan bagi jawaban peserta didik untuk evaluasi. Selanjutnya juga ada rubrik untuk penilaian tes tertulis tersebut. Ini adalah lampiran yang bagian A adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta didik. Pada lembar berikutnya, alangkah lebih baiknya jika guru membuat kunci jawaban untuk LKPD yang nantinya untuk menjadi evaluasi pada pengetahuan peserta didik. Bagian B ada materi ajar yang nantinya materi ini yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ada bahan ajar, di mana bahan ajar ini adalah bahan-bahan yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran. Bagian D adalah glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal lengkap dengan definisi dan artinya. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar, seperti yang ada pada video tersebut. Selanjutnya adalah prosedur atau cara penyusunan modul ajar. Yang pertama, analisis kebutuhan guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Di sini guru harus bisa menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan baik oleh guru, peserta didik, dan satuan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua adalah identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini guru harus memilih profil Pancasila untuk pengembangan pada peserta didik. Yang ketiga adalah tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Apakah itu ATP-nya buat sendiri atau membuat ATP yang sudah ada. Selanjutnya adalah susun modul ajar dengan komponen yang sudah tersedia. Apa saja yang tadi sudah kita bahas. Nah, komponen-komponen itu yang nantinya akan ada pada modul ajar. Selanjutnya adalah kelima, pelaksanaan pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran dari hasil modul ajar dikembangkan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut yang nantinya akan dikembangkan pada modul ajar pada tahapan berikutnya. Sekian video mengenai komponen modul ajar yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.